Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan penuh sukacita dalam memasuki hari-hari Prapaskah. Hari ini adalah hari yang ke-15 renungan Prapaskah yang disampaikan oleh gereja kita Misi Aletheia, yang hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 dan 2 disambung dengan 6-10. Saya akan membacakannya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tema hari ini adalah siapa yang pernah mendengar hal seperti ini? Ya, kita semua pernah mendengar cerita heroik atau melihat film heroik di mana seseorang mengorbankan hidupnya untuk seorang teman, rekan, atau orang yang dicintai dengan mempertaruhkan dirinya sendiri untuk orang lain. Misalnya pemadam kebakaran masuk kembali ke dalam rumah yang terbakar untuk menyelamatkan seorang anak dan melemparkannya anak itu keluar ke penyelamat yang di bawah, sedang dia sendiri kemudian terjebak oleh nyala api yang mengamuk di dalam dan dia mati. Siapapun dari kita bisa melakukan tindakan heroik yang sama untuk orang-orang yang kita cintai atau untuk orang-orang yang benar-benar baik. Bagaimana dengan orang jahat? Maksud saya, jikalau ada seorang lelaki atau wanita yang benar-benar jahat, apakah kita mau mengorbankan hidup kita untuk orang jahat tersebut? Yang menakjubkan, pada saat yang tepat ketika segalanya terasa hampa, maka Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan masuk ke dalam kisah kita untuk menyelamatkan kita dari kesia-siaan dan kebinasaan kekal dengan mati untuk kita. Pikirkan tentang itu. Yesus mati untuk seorang untuk seseorang yang jahat seperti seorang teroris. Dia mati untuk saudara dan saya. Ini sangat luar biasa. Paulus juga berpikir demikian. Ia bertanya, siapa dari kita yang berani mati demi seseorang yang jahat? Pertanyaan yang baik. Untuk seseorang yang benar-benar mulia, seperti yang dikatakan Paulus, itu mungkin. Tetapi siapa yang pernah mendengar tentang seseorang yang mau mati demi musuh yang jahat? Intinya adalah tidak ada. Tidak ada orang yang mau mati untuk menggantikan orang jahat. Tetapi dengarkan ini,
Kristus membuktikan kasih Allah yang penuh semangat untuk kita dengan mati untuk kita pada saat kita masih tersesat, pada saat kita masih berdosa. Siapa yang pernah mendengar hal seperti ini? Bahkan lebih mengagumkan adalah bahwa kasih penuh semangat dan tak tergoyahkan dari Bapa kita tidak berhenti dengan pengorbanan Kristus. Tidak hanya Yesus mati untuk kita, Dia juga memberikan semua berkat dan keuntungan dari hidupnya kepada kita. Melalui darah Kristus, kita dianggap benar di mata Allah. Kita tidak akan pernah mengalami murkanya. Hubungan kita dengan Pencipta kita diperbaiki. Kita bukan hanya teman Tuhan, kita berdamai dengannya karena kita telah dibangkitkan untuk hidup baru dengan Kristus. Kita sedang dalam proses untuk sepenuhnya dipulihkan kembali. Tuhan menumpahkan darahnya sendiri untuk kita. Semoga kita tidak pernah lelah mengingat sejauh mana Tuhan mengekspresikan kasih-Nya yang penuh semangat dan tak tergoyahkan dengan mengorbankan hidupnya untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Engkau telah menumpahkan darah-Mu untuk jiwaku, sementara aku masih seorang pendosa, musuh Tuhan, demi memberikan berkat-Mu untuk kami. Tuhan, terima kasih. Kami berjanji untuk mengasihi Engkau lebih lagi, sehingga hidup kami boleh berkenan kepadamu. Amin.